Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Yesaya pasal 6. Ulangi, Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, ini nubuatan saudara dikasih Tuhan. Nubuatan itu bahasa Jawanya orang menyebutnya kayak ramalan. Ya, nubuatan yang disampaikan ini bicara tentang Mesias. Bicara tentang juru selamat, bicara tentang kelahiran Yesus nantinya. Ya, dikatakan seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di atas baunya. Jadi ini bukan pemerintahan dunia, ya, lebih daripada itu. Ya, dia raja di atas segala raja. Namanya perhatikan disebutkan orang menyebutnya penasihat ajaib. Ya, siapakah penasihat ajaib? Tuhan. Ya, Allah yang perkasa. Yang akan lahir ini adalah Allah yang perkasa. Jadi Tuhan yang jadi manusia. Dia Allah yang perkasa jadi manusia. Bapa yang kekal abadi. Dan Raja damai. Nah, ini merujuk kepada Yesus Kristus yang kita peringati hari-hari ini, yaitu Natal. Ya, jemaat dikasih Tuhan, sungguh kita bersyukur bahwa Alkitab sendiri yang menyatakan bahwa yang lahir itu adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang meragukan akan hal ini. Tidak ada lagi alasan untuk kita bimbang. Apakah betul Yesus ini Tuhan? Dikatakan Allah yang perkasa. Ya, Tuhan Allah yang perkasa itulah datang ke dunia, lahir di Bethlehem, dan pada akhirnya dialah yang menebus kita semua dari kuasa dosa dan maut dan menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan di neraka. Jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua yang suasana Natal ini, kita memahami Natal dengan benar. Ya, kita bersukacita bukan sekedar berpesta. Beda ya. Pesta selalu dengan gemerlap, sukacita bisa dalam apa saja. Contoh kita melihat di Alkitab, kedatangan Yesus di Bethlehem bukan di tempat pesta. Kedatangan Yesus di Bethlehem di tempat yang mungkin orang tidak akan pernah mengira. Kok raja di atas segala raja, Allah yang perkasa lahir di tempat itu. Ya, itulah
kekuasaan Tuhan, itulah ya kedaulatan Tuhan. Ya, sengaja dia memilih tempat itu, bukan karena terpaksa sebetulnya. Keadaan seakan-akan terpaksa ya. Kalau kita baca kisahnya nggak ada tempat untuk penginapan bagi mereka gitu. Tetapi saya percaya bahwa ini bukan karena keadaan, tetapi karena situasi yang Tuhan memang kondisikan demikian. Karena sudah dinubuatkan bahwa dia akan lahir di Bethlehem, dia akan lahir dari seorang perawan dan dia akan ya istilahnya ditolak banyak orang. Kalau kita lihat nubuatan-nubuatan itu banyak sekali tentang Yesus Kristus. Nah, semua sudah dikondisikan Tuhan sedemikian rupa. Yang pasti itulah Allah kita yang perkasa. Itulah Tuhan kita. Dialah penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, sumber damai sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kelahiran Yesus Kristus yang adalah Raja damai itu dimaknai dengan benar oleh kita semua, terlebih umat manusia, termasuk bangsa-bangsa yang sedang berperang hari-hari ini. Biarlah mereka boleh memandang Yesus karena dia Raja damai. Dia akan mendamaikan dunia dan dialah mendamaikan juga manusia dengan Allah. Artinya apa? Tuhan Yesus menjadi jalan untuk setiap umat manusia boleh datang kepada Bapa di surga di dalam kekekalan. Jadi dengan dia datang ke dunia, dia membuka jalan bagi umat manusia untuk dia boleh diselamatkan, untuk dia boleh kembali diperdamaikan. Ya karena ketika manusia jatuh dalam dosa, terjadi perseteruan di situ. Ya karena ketidaktaatan manusia atau melanggar firman Tuhan sehingga manusia jatuh dosa. Sehingga dosa itulah yang menjadi penghalang manusia dengan Tuhan. Dan Mesias datang. Dia Raja damai, dia mendamaikan manusia dengan Tuhan. Dia yang membuka jalan sehingga akhirnya nanti manusia ini bisa diselamatkan. Ya, siapa yang bisa membuat perdamaian selain Dia sendiri? Jadi Tuhanlah sesungguhnya yang membuat jalan perdamaian melalui kedatangannya ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Dengan itulah maka kita umat manusia yang semestinya dihukum karena dosa, boleh diperdamaikan sebab Dia Raja damai. Terima damai sejahtera Tuhan, terima sukacita Tuhan dalam hidupmu melalui Natal kali ini. Mari jemaat dikasih Tuhan, siapkan Natal dengan kita memaknainya dengan benar. Ingat, bukan pesta pora, tetapi kesukaan besar. Sukacita tidak identik dengan pesta pora. Sukacita itu bicara hati yang siap untuk menyambutnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami percaya dan bersyukur Tuhan, Engkaulah Allah yang perkasa, Raja damai sudah datang ke dunia, dan kami merayakan itu, peristiwa yang sangat-sangat dahsyat yang dinantikan ribuan tahun oleh umat manusia. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal akan kebenaran ini, dan kami orang-orang yang beruntung karena beroleh jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus yang kami peringati hari-hari ini kelahirannya di dunia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.